Bagus nggak kan gitu ya? Oke, selamat malam teman-teman. Ternyata sudah lama ya. Sudah bersyukur kita bisa bertemu bersama-sama di acara 17 Agustus walaupun besok ya. Tapi biarlah kebersamaan kita, sukacita kita membangun semakin erat, semakin dekat satu dengan yang lainnya. Oke, kita sebelum memulai persekutuan kita, saya rindu kita ini kan masih ada nih apa namanya berharap maunya sep masuki semua gitu. Jadi berbaur ya, berbaur. Coba gimana caranya? Ayo guys, bergabung saya. Kami masuk aja guys, masuk aja. Oke, nah ini asik. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, kita sama-sama sebelum memulai persekutuan kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Engkau boleh menghantarkan kami berkumpul bersama-sama di malam hari ini. Kami sungguh Tuhan mau menikmati persekutuan kami mau membangun kebersamaan kami mau menikmati firman yang akan dibagikan oleh hamba-Mu Pendeta Nyoman. Tuhan menolong kami yang melayani, sehingga sungguh Tuhan setiap kami boleh merasakan sukacita dan kebersamaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus saya berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri teman-teman sekalian. Kita nyanyikan, ada saya kirim liriknya di grup P3 ini DJ ada, di grup P3 ini Berarang juga ada. Ya. Kita bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur. Sama-sama sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Yeah.
30 juta malaikat bernyanyi bersama kita. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, saya rindu kita buat lingkaran kayak tadi ya, buat lingkaran, belingkar begitu. Nah, tasnya dipikirkan aja nggak apa-apa. Di sini aman kok. Nggak ada kambing yang lewat, nggak ada cicak ya. Berdiri, belingkar ya, buat lingkaran berdiri tetap ya. Oke. Oke ya. Ya, lihat ya. Udah melingkar semua? Udah melingkar semua? Ada yang lepas lingkarannya? Nggak ada? Kurang kuat suaranya, ada yang lepas lingkarannya? Siapa yang suka cita? Angkat kakinya. Siapa yang suka cita? Angkat tangannya. Siapa yang senang gandeng temannya? Gandeng temannya. Oke, gandeng temannya. Oke, gandeng nggak apa-apa. Ini Dina. Oke, kita sama-sama katakan kalau kita berbahagia, kita katakan hari ini kurasa bahagia. Kuatkan musiknya nih, gaskan musiknya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini terasa bahagia ya. Sekali lagi. Hari ini ku rasa. Ini kok gak bahagia nih, bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, nanti teman-teman perhatikan, kalau saya bilang gandeng 5, nah teman-teman harus bisa menggandeng 5 teman ya. Ya, menggandeng 5 teman, oke? Berdua ya? Ya, gandeng 4. Nah, yang nggak dapat gandengan, saya gandengkan sama Ayung ya. Oke, siap ya? Siap ya? Siap ya? Oke, satu lagi. Katakan hari ini kurasa bahagia. Sambil berputar sebelah kiri. Ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, satukan kita di antara kita. Bergandengan tangan, semua gandengan tangan dalam kasih, dalam berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semuanya. Kau sahabatku, kau
Udah, ayo sini. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang yang tadi yang nggak sampai 7 mana? Mana? Sini, sini. Mana yang nggak sampai 7? Oke. Ini. Ayo, ganteng dong. Ganteng. Oke, thank you teman-teman. Silakan dulu. Aduh, haleluya. Ya, kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan, teman-teman semua. Sebelum itu kita nyanyi satu lagu, syukur bagi setiap rencanamu. Doa kami. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Kita katakan sekali lagi ya, syukur untuk setiap rencanamu ya Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu surga bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri ya Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
Muliakan namamu Tuhan, ditinggikan atas seluruh bumi. Dan silakan untuk selamat. Sampai di dalam surga kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama melihat kurangnya hamba-Mu yang menyampaikan amin. Kita membuka dengan 2 Korintus pasal 3 ayat 11. 2 Korintus pasal 3 ayat 11. 2 Korintus 3 ayat 11. Dan kamu ini 2 Korintus 3 ayat 11. 2 Korintus 3 ayat 11. Ini juga ya, ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab orang adalah dari mana ada roh Allah, tema kita malam hari ini lepas dari keterikatan. Ya. Apa artinya lepas dari keterikatan? Artinya menjadi orang yang bebas atau orang yang merdeka. Ya. Tema ini berkaitan dengan besok mereka merayakan hari kemerdekaan. Ya. Yang ke-8. Ketika kita berbicara tentang merdeka atau bebas, orang yang betul-betul mengerti arti kebebasan atau arti kemerdekaan itu adalah orang yang pernah mengalami yang namanya penjajahan. Orang yang pernah mengalami masa penjajahan itu adalah orang yang paling mengerti arti kemerdekaan. Kalau kita, ya mungkin sekarang kurang ya, kalau nenek moyang kita atau orang-orang tua kita itu tahun 80-an karena berbahaya ya. Dulu saya namanya PSBB, dia itu pernah mengalami yang namanya penjajahan Belanda dan Jepang. Ya. Dia kalau bercerita itu luar biasa. Ya. Sepertinya kemerdekaan itu sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bangsa kita dijajah berapa tahun? 350 tahun Belanda, 3,5 tahun Jepang. Kalau ditanya mereka yang pernah mengalami mana lebih enak, dijajah Belanda atau Jepang? Dua-duanya nggak enak. Kenapa? Kita nggak punya HAM, kita nggak punya hak asasi. Ya. Penjajah suka-suka dia, tapi lebih kejam Jepang tentang Belanda. Kenapa? Dia setengah tahun dijajah oleh Jepang habis-habisan. Semua harta kita, kehidupan kita boyong semua. Bahkan, maaf ya, ini cantik-cantik semua pada hilang semua. Kenapa? Dijadikan pembuat nafsu tentara Jepang. Nanti itu hilang, ya. Kasihan sekali. Yang laki-laki dijadikan sebagai tenaga apa ya? Kerja paksa, namanya apa? Nah, artinya mereka sangat kejam. Mereka merasakan penjajahan itu. Ketika merdeka mereka sendiri merasakan. Bahkan mereka kalau upacara bisa nangis. Ya. Kalau melihat atau berkait upacara bisa. Tapi beda dengan kita. Kita yang nggak pernah namanya dijajah, nggak pernah merasakan penjajahan. Sehingga kita kurang menghargai kemerdekaan itu lah ya. Upacara main-main ya kan, main-main umpamanya gitu ya. Bahkan bercanda. Pernikahan kita, orang menikah kita sampai nangis gitu kan. Sekarang pernikahan kita sambil diri ketawa-ketawa. Kenapa? Nggak merasakan, nggak ngerti arti pahlawan. Ya, dan perjuangan. Itulah kita. Ya, orang yang pernah mengalami penjajahan itu adalah orang yang paling mengerti. Nah, itu bukan tentang penjajahan secara fisik. Nah, itu malam hari ini kita bukan berbicara tentang penjajahan secara fisik, tapi penjajahan secara rohani. Ya. Seperti apa penjajahan rohani? Seperti apa kemerdekaan secara rohani? Bagaimana bisa kita dijajah secara rohani? Bagaimana kita bisa merdeka secara rohani? Ini yang penting kita belajar hari ini. Ya. Banyak orang kita belum mengerti arti kemerdekaan secara rohani. Bahkan lebih parah lagi, dia nggak ngerti kalau dia sedang tidak merdeka secara rohani. Karena itu mari kita belajar. Ya. Untuk memahami arti kemerdekaan secara rohani, kita mau belajar dari seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Ya. Di dalam penjelasannya dia menggambarkan ada 4 keadaan manusia. Yang pertama, mengatakan yaitu keadaan yang disebut dengan istilah posefikari, bisa berdosa. Ini gambaran keadaan manusia ketika berada di Taman Eden, di mana mereka belum jatuh ke dalam dosa. Belum ada dosa di sana. Mereka mengalami yang namanya damai sejahtera. Mereka mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya secara rohani. Ya, secara rohani mereka mengalami kemerdekaan. Kita
kita tahu ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, salah satu ya gambar Allah, citra Allah dalam diri manusia bertiga sih sebetulnya ya, natural image, political image, dan moral image. Dan salah satunya yaitu natural image-nya, salah satunya lagi adalah kebebasan. Ya. Manusia diciptakan seperti gambar Allah, seperti Allah. Allah independen. Manusia pertama juga independen. Allah nggak setir manusia. Ya. Seperti Allah yang bebas, demikian manusia. Nah, itu namanya kehendak bebas. Nah, manusia menyalahgunakan kehendak bebas. Akhirnya, ketika mereka tidak taat kepada Allah, mereka lebih dengar suara iblis, tergoda untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan disitulah roh Allah meninggalkan mereka. Disitulah mereka mulai tidak merdeka. Ya. Kalau Allah meninggalkan manusia, manusia tidak lagi merdeka, kehilangan kebebasannya, dan dia masuk ke tahap yang kedua. Itu apa? Non pose, non vicari, tidak bisa tidak berdosa. Ini masih terjadi zaman Eden, ya. Misalnya setelah manusia dalam berkuasa di Mesir, ya kan? Nah, ketika di Mesir, disitulah manusia mengalami yang namanya tidak bisa tidak berdosa. Kenapa? Ada ketika roh Allah meninggalkan manusia, ada yang kosong dalam diri manusia. Di hati manusia, di mana tadi tempatnya roh Allah itu kosong, ya, ada kosongan. Itu yang dirusuk oleh Adam kepada manusia. Ya. Sehingga kata hati kita sering mempercayai itu ya, seluruh firman itu kita sering merasa hal yang kosong, tentu diisi oleh Tuhan atau Roh Kudus di dalam hati. Nah, ketika Roh Kudus meninggalkan kita, jadi apa yang terjadi? Kita masih secara fisik masih hidup, masih, ya. Adam tahu masih hidup secara fisik, tapi rohaninya mati. Ketika rohaninya mati, maka yang hidupnya yang menguasai hidupnya adalah yaitu apa? Kedagingan, jasmani, keinginan daging. Apa keinginan daging itu? Kita mengatakan apa? Yaitu apa? Perseteruan, iri hati, fitnah, permusuhan, dan seterusnya. Nah, manusia tidak punya kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging. Itu apa? Rohaninya mati. Manusia tidak punya power untuk mengalahkan siapa? Manusia dikuasai oleh keinginan daging. Sehingga manusia dikatakan diperbudak oleh dosa. Itulah terjadi perbudakan dosa. Ketika roh Allah meninggalkan manusia, manusia diperbudak oleh dosa. Keinginan daging menguasai manusia, sehingga manusia tidak bisa tidak berdosa. Itulah sebabnya Paulus berkata, apa yang baik yang jahat. Aku itu pada baik, tapi itu yang jahat yang kulakukan. Ya. Kenapa? Karena aku tidak punya kekuatan kemampuan untuk melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Ya. Tidak mampu. Dan maka tidak mampu memandang Allah. Ya. Tidak mampu mengikuti apa yang Tuhan mau. Sehingga mau terbentuk keinginannya sendiri, egonya sendiri. Ya. Dan dosa menguasai manusia. Nah, nanti Paulus juga mengatakan, siapa yang bisa membebaskan aku dari diri? Siapa? Nanti kita lihat. Kita masuk yang fase yang ketiga. Itu apa? Pose non vicari, bisa tidak berdosa. Tadi yang pertama ketika berada sama Eden, manusia belum berdosa, tapi manusia bisa berdosa karena manusia tidak bebas. Yang kedua tadi ketika sudah jatuh dalam dosa, berbudak pada dosa, tidak bisa tidak berdosa. Tidak bisa tidak berdosa, pasti berdosa, gitu ya. Kenapa? Karena manusia tidak mampu melawan keinginan. Dan yang ketiga, manusia bisa tidak berdosa. Kok bisa? Ketika Tuhan Yesus datang, ya, ke dalam dunia, dialah yang memerdekakan kita, ya. Dialah yang memerdekakan kita supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan Yesus Selamat, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Yang kosong itu kepada Roh Kudus dan Dia menghidupkan roh kita. Itu dikatakan lahir baru. Ya. Jadi kita mulai punya hidup yang baru. Kita mulai mengerti arti hidup, apa rohani kita mulai hidup, sehingga kita mulai bisa berelasi dengan Allah. Sehingga kita punya kemampuan. Maka dikatakan orang beriman itu kuasa dari anak-anak Allah itu ya. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan itu apa? Mengalahkan keinginan daging, gitu ya. Mengalahkan dosa, mengalahkan apa? Mengalahkan segala selesai. Ya, Tuhan berikan kita kuasa, ya, untuk mengalahkan dosa itu. Nah, makanya di dalam 2:3 tadi, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah sana dimerdekakan.
begitu Roh Allah hadir di hati kita, begitu kita lahir baru, semua ikatan itu putus, lepas. Ikatan apa saja? Ikatan dosa, tutup. Orang nenek moyang itu terlepas. Makanya orang yang bergulahku itu kok rasanya tua banget gitu ya, sepertinya aku lepas gitu. Lepas semuanya. Itulah di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Tidak ada yang mampu bertahan ya kan Pak, menghadapi Roh Allah. Makanya Firman katakan tidak ada kuasa di dunia yang lebih besar daripada Roh yang ada padamu itu. Ya, begitu Roh Allah hadir. Ini bagian sungguh-sungguh lahir baru loh. Masalahnya sekarang banyak orang yang nggak sungguh-sungguh lahir baru. Percaya itu tapi nggak sungguh-sungguh lahir baru. Artinya apa? Belum sepenuhnya menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Masih paruh-paruh. Gitu ya. Sudah Kristen, bahkan sudah baptis itu masih paruh-paruh. Nah ini yang paruh-paruh ini yang belum sepenuhnya. Jadi masih terikat. Gitu ya. Kristen tapi masih duniawi. Masih terikat. Nah kalau dia betul-betul menyerahkan hatinya, bertobat dan menyerahkan, kamu dipertikaikan. Amin. Segala kutuk terlepas, segala ikatan orang dengan orang moyang itu terlepas, ya. Itu namanya merdeka, ya. Makanya ini penting, ya. Kalau kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, maka belenggu itu akan terlepas. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang keempat, posisi yang keempat atau keadaan keempat itu apa? Non possessory, tidak bisa berdosa. Tadi yang pertama bisa berdosa, yang kedua tidak berdosa, yang ketiga bisa berdosa, tidak berdosa, dan yang terakhir tidak bisa berdosa. Ya. Jadi tidak bisa berdosa itu satu keadaan di mana manusia sudah berada di surga. Ya. Karena tidak ada dosa, manusia tidak bisa berdosa lagi. Ya. Kenapa? Karena kita bukan lagi memiliki kedagingan, kita memiliki tubuh yang mulia seperti Kristus. Jadi tidak ada lagi dosa di sana. Ya. Nah, kita kembali ke yang tadi, ya, yang ketiga sekarang ya. Keputusan ketiga. Nah, kita bisa tidak berdosa tadi. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang menolong kita, bukan dengan kuasa kita sendiri, ya. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melawan dosa, ya. Makanya kita bisa tidak berdosa. Kita bisa tidak berdosa selama kita hidup menurut pimpinan Roh Kudus, ya. Selama kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa tidak berdosa, ya. Tetapi saya mengatakan tidak ada yang sempurna. Bagaimanapun seorang yang ini tetap kita masih punya celah, ya. Tidak ada yang sempurna selama kita masih hidup. Tetapi kesempurnaan tetap harus menjadi tujuan hidup kita. Seolah kita sudah mendapatkannya, tapi kita terus mengejarnya. Sempurna seperti Kristus. Kenapa kita tidak sempurna di dunia ini? Dan Wesley memberikan 4 alasan. Kenapa? Yang pertama, karena kita yang masih hidup ini tidak terbebas dari namanya ketidaktahuan. Ya kan? Pasti banyak hal yang kita tidak tahu kan? Makanya kita akan sempurna. Apalagi bukan kehendak Tuhan gitu ya. Bukan kehendak Tuhan banyak gitu. Makanya kita nggak sempurna gitu ya. Terus yang kedua, kita tidak terbebas dari yang namanya kesalahan. Kita pasti pernah buat salah, nggak pernah bebas dari namanya kesalahan. Kenapa? Namanya manusia ya. Makanya dikatakan kalau kamu mengatakan tidak berdosa, kamu berdusta. Kita nggak pernah lepas berpikir aja itu udah salah, kita dosa. Kita nggak pernah lepas dari namanya kesalahan. Dan yang ketiga, tidak kita bebas dari yang namanya kelemahan. Kelemahan di sini maksudnya misalnya kita kemampuan kita untuk menangkap atau logik kita yang lebih banyak ya, ataupun yang lainnya ya, kita punya kelemahan. Dan juga kita tidak bebas dari yang namanya pencobaan. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa bebas dari yang namanya pencobaan. Ya, setiap saat kita mengalami pencobaan, setiap saat kita selalu menggoda kita, mencobai kita, ya. Bahkan keinginan kita sendiri yang mencobai kita, ya. Nah, selama kita di dunia ini, kita nggak pernah akan sampai sempurna. Sempurna benar-benar sempurna, bebas dari dosa gitu ya. Tidak, ya. Sorry nanti selesai dunia baru kita mau sampai. Tapi Tuhan mau kita mengejar terus, ya, supaya kita semakin seperti Kristus yang adalah gambar Allah yang
Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan malam hari ini dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan mereka itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Belajar lain seorang yang dengan menggunakan kesempatan. Nah, kita yang sudah diberikan oleh Tuhan, jangan gunakan kesempatan itu untuk berbuat dosa. Ya, jangan. Tapi pakai kemerdekaan itu apa? Untuk melayani yang lain dalam Tuhan. Ya. Yang pertanyaan sekarang, bagaimana kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, supaya kita tetap hidup dalam kemerdekaan itu, supaya kita tetap bisa merasakan kemerdekaan itu, ya. Kuncinya ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31b sampai 32 ayat 3. Jadi kalau kamu tetap di dalam firman, kamu benar-benar muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan menerima manusia. Selama kita hidup di dalam firman, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan real yang Tuhan kasih, maka di situ kita betul-betul merasakan kemerdekaan. Amin. Sudah kita merasakan dalam sejarah. Maka saya sering gambarkan seperti dua kabel listrik, positif negatif. Firman Tuhan dan kita, selama kita beriringan dengan firman Tuhan sejalan, aman, damai. Tapi begitu bersilangan, muncul api, ada api. Demikian juga ketika kita bersilangan dengan firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, di situ kita nggak akan merasa damai, ya kan? Betul nggak ya? Ketika kita melakukan dosa, damai nggak? Nyontek damai nggak? Oh, yang udah kebal ya bahaya ya. Maksudnya sepertinya terasa damai-damai aja. Oh, itu berarti kamu sudah hati nuranimu sudah ya. Pasti kita gemetar. Ya, yang pertama kali ya kan. Oh, gimana lagi ya. Apalagi melihat sudah begini dan gemetar. Kenapa? Tidak damai. Ya. Nah, ketika kita bersilangan dengan firman Tuhan, maka mulai kekhawatiran, ketakutan, ya kan? Mulai galau, mulai kita merasa nggak nyaman. Kenapa? Roh Kudus di sini nggak akan diam, ya kan? Begitu kamu melakukan dosa, Roh Kudus ini akan berduka cita, kamu akan galau, kamu merasa nggak enak, nggak nyaman. Ya, pernah kejadian kan seorang anak dia juara satu, kemudian dikembalikan hadiahnya. Kenapa? Karena dia ada nyontek. Ya, dia nyontek, dia nggak damai, dia kembalikan maaf saya itu karena nyontek kita jawab. Kenapa? Hati nuraninya menuduh dia. Ya. Roh Kudus dalam hati kita nggak akan sejahtera ketika kita melakukan dosa. Ya. Nah itu kita nggak akan damai, kita nggak akan merasa merdeka. Kenapa? Kita akan merasa khawatir. Betul nggak ya? Jangan. Contohnya kalian, siapa di sini suka naik sepeda motor? Was-was nggak kalau nggak pakai helm? Ada polisi nggak ya? Apalagi polisinya pintar kan, yang berodok gitu kan, benar-benar kamu ini nabrak lampu dulu, kamu nggak ada lampu merah, lihat pak, tapi bapak yang sangat lihat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, pasti kita nggak akan damai. Maka dikatakan, selama kamu hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kamu akan merasakan kemerdekaan. Ya kan? Damai kalau kita hidup di firman Tuhan. Nah, kalau kita yang sudah diberikan oleh Kristus kemudian kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, bahkan kita hidup seperti orang duniawi, ya. Mungkin kita masih bisa main. Nah, tetapi kuasanya terbatas. Powernya kurang, akan itu powernya ada. Sama seperti seekor burung. Seekor burung. Burung itu kita ikat kakinya 5 meter. Dia hanya bisa terbang setinggi 5 meter. Nggak mungkin dia bisa 10 meter, enggak. Karena cuma 5 meter. Kalau 10 meter itu cuma 10 meter. Ketika juga dengan kita, itulah puasa kita terbatas ketika kita tidak benar. Ya. Tapi ketika lepas talinya, maka burung itu terbang. Artinya apa? Roh Kudus akan ada luas tempat kita luar biasa ketika kita benar-benar hidup sebagai orang merdeka. Amin. Ya. Kalau kita tidak merdeka, kita masih kuasa Tuhan terbatas.
saja tidak leluasa kali ini. Kenapa? Ada yang menghalangi. Ya, karena itu marilah hidup sebagai seorang yang berbeda. Karena Tuhan ingin kita sebagai orang-orang yang sungguh hidup, ya, sebagai orang yang merdeka, sehingga Tuhan bisa melakukan lebih secara luar biasa di dalam hidup kita. Nah, kalau di antara kita ada yang belum benar-benar merasa merdeka, ya, belum benar-benar merasa merdeka, mungkin ya, mungkin Roh Kudus belum betul-betul mendiami hatimu yang kotor. Ya mungkin ya. Artinya apa? Ada hal yang masih kamu pertahankan. Ada berhala di hatimu yang kamu masih pertahankan. Atau dosa atau apapun yang mengganjal hatimu yang belum kamu berikan kepada Tuhan untuk sepenuhnya kepada Tuhan. Apa itu saya kurang tahu. Apa itu hobi, dosa favorit itu? Atau Pak, ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, sesuatu yang tidak baik, atau dan sebagainya, ya. Nah, kamu belum merdeka. Kenapa? Karena Roh Kudus belum betul-betul tinggal dalam hati. Kalau kau ingin Roh Kudus belum tinggal dalam hati, berlututlah, bertobatlah, serahkan hatimu kepada Tuhan. Ya, dialah Roh Kudus tinggal dalam hati. Ya, maka dia akan menjadi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka itu kita merasakan pingsan. Bahasa Hokkien-nya pingsan, Mandarinnya pingsan. Bahasa Kongo-nya ping-on. Bahasa Ibrani-nya jalur. Bahasa kalau dua ya. Jalur ya. Itu damai sejahtera. Ya. Kalau kita yang sudah memiliki damai sejahtera, sudah mengalami yang namanya lahir baru, mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan hiduplah sebagai orang yang merdeka, ya. Karena itu Tuhan mau kita, Tuhan ingin memakai kita lebih, ya, supaya kita betul-betul dipakai Tuhan. Mari kita hidup sebagai orang yang merdeka. Amin. Itu aja ya. Tuhan, terima kasih untuk renungan malam hari ini. Biarlah kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang muda, kami boleh mengingatkan kembali betapa pentingnya kami memiliki kemerdekaan di dalam lepas dari segala keterikatan. Ketika Roh Kudus hadir dalam hati kami, kami menyerahkan sepenuhnya hati kami kepada Tuhan. Hidup kami, maka Roh Kudus akan mengambil alih hati kami. Maka segala ikatan, segala bentuk ikatan itu akan terlepas. Baik ikatan dosa, baik ikatan roh-roh nenek moyang, baik segala kutuk-kutuk itu akan terlepas. Karena Roh yang akan memerdekakan. Mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Biarlah setiap kami boleh mengalami itu ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang belum, mari Roh Kudus untuk bekerja. Dan biarlah setiap kami boleh menyadari dan betul-betul memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus tinggal di hati setiap kami. Memperaikan jadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi kami yang sudah dimerdekakan. Biarlah kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan, tapi kami boleh hidup sebagai orang merdeka. Karena Tuhan ingin memakai kami lebih lagi menjadi alat Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam pelayanan kami, dalam hidup. Nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa. Amin. Tuhan, firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bukti Nyoman, terima kasih Bukti. Sangat mudah ya, adalah kita menjadi orang-orang yang merdeka dengan terus mengikuti firman Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kita naikkan satu pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami dengan puji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih
bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kami minta Kenny boleh bawakan kantong persembahan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Mari kita berdiri teman-teman sekalian, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita doa persembahan contoh. Mari kita berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh hidup sebagai orang-orang merdeka, mendapat kedamaian daripada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, dan sebagai ucapan syukur kami kembalikan sedikit dari apa yang kami punya untuk pelayanan bagi gereja ini, bagi pertemuan pemuda di tempat ini. Dan Tuhan memberkati, boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sama-sama akan mengakhiri persekutuan kita. Kita berdoa Bapa kami, dan kita akan menerima berkat melalui hambanya Noman, dan juga kita akan bernyanyi Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memboleh hati. Kiranya keselamatan Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang mengampuni dan Roh Kudus serta kami mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bye.
Tidak boleh. Aplikasi apa? Ada, direkam aja nih. Nah. Kalau kirimnya saya bisa. Kalau besar. Iya. Oke teman-teman, selamat malam. Hari ini kita bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah ya G3MI gabungan GMI Detesion Tuangan dan P3MI semua. Nah, oke. Jadi, ya seperti yang kita ketahui, kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan biasanya kalau Hari Kemerdekaan Indonesia itu kita ngapain? Dapat amplop. Kita akan sama-sama main game. Kita akan main game. Sebelum itu kita mau sama-sama bagi kelompok. Udah itu jumlahnya semuanya 27 orang. 27 orang pas 3 kelompok masing-masing 9 orang. Oleh karena itu oke, kita sama-sama membagi kelompok ya. Kita ikut kita bagi kelompok, kita hitung ya. 1, 2, 3 gitu ya. Lihat ada yang masih bau gitu. Ada. Kita hitung ya mulai dari satu-satu gitu kan. 1, 2, 3 gitu ya. 3, 4. Aduh, pulang lah. 1, 2. Ada yang belum ya? 2. Udah belum? Mama. 3. Oke, bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, 2, 3.
Siapa dia? Ada dua. Oke, baris. Makan kerupuk ya. 3 baris. Dua, Pak. Mando, kasih mando. Bisa masuk Angel. Tiga ya. Oh ini kelompok ini 3. Mando. Ayo. Ayo baris. Diam kau anjing. Bagus sekali. Apa nih mau pecah balon? Ipan tadi pada kelompok. Berapa nanti? Oh, ini ngapain? Sampai ke mana? Apa lombanya? Oke. Baris, oke. Jadi lombanya begini teman-teman. Teman-teman, kan di belakang kalian itu ada kursi. Masing-masing kursi. Nah, buat teman-teman yang nggak takut sama balon, itu boleh berdiri paling belakang. Aku belakang deh. Yang nggak takut gitu. Nah, gamenya adalah kalian harus otot balon dari belakang dulu. Dari Ayo. Dari belakang, kasih ke depan, balik lagi ke belakang, paling belakang dudukin balonnya sampai pecah. Jadi gini teman-teman, setiap kelompok itu dapat masing-masing 2 balon. Misalnya contohnya Jose akan oper ke Ayu sampai depan, sampaikan oper ke depan, oper lagi ke belakang, Jose dudukin. Nah pas sudah meledak, yang satu lagi ke depan lagi, ke belakang lagi. Oh, kamera belum lagi ke depan. Sudah, oper aja. Oper aja, saya Nah, intinya yang paling cepat terakhir balonnya pecah semua itu yang menang. Opernya bagaimana? Kalian semua ngadep ke sana. Ya kalian semua. Oh, betul-betul deh ngadep ke sini. Ngadep ke sini. Terus dari belakang, ngasihnya dari belakang. Dari bawah. Bahagia kalian pakai selang. Mati deh, tolong. Kenapa?
Iya, nggak di sana tuh. Ada situ. Betul, nggak di sana. Coba kalian diam dulu. Nah, kalian Kalian diam dulu. Diam dulu kalian. Dengar itu dulu ya. kayak ini dari belakang akan kasih balon, ambil popok ke depan terus dan ya, sampai depan. Nah, kalau balonnya udah sampai depan, kasihnya lewat bawah. Jadi gini, jadi Popok gini. terus ke bawah, pecahin satu, terus ulang lagi. Oke. Sininya kemana? Sininya ke sini. Nah, ke sana. Aduh, kita kan udah ini spesialis kita. Susah ini. Iya. Jadi dari atas ke bawah. Terus di mana? Ini dari atas. Udah ngerti ya? Udah. Pak. Habis dari depan. Habis dari depan kan gini. Terus dari sini langsung pecahin. Pecahin. Kalau udah pecah, kasih. Baru bisa open balon satunya lagi. Oke. Open balonnya berarti mereka harus ngadep sini idenya. Enggak. Posisinya begini aja. Oke. Udah. Oh, nah, balonnya. Udah siap? Belum. Turunkan dari sini. Kasih beson apa? Udah siap? Ya. Beson. Next you. Ini kelompok 1, 2, 3 ya. Hitungan ketiga mulai ya. Go! 1, 2, 3. Pemenang untuk game pertama kelompok 3. Oke, kita akan lanjut ke game yang kedua. Untuk game yang kedua, minta tolong kesediaannya untuk gesek dulu ini tikar-tikarnya ya. Belum tikar. Ini pas kan ada di panggung. Kemarin Jangan emosi ini. kemarin stroke. Stroke Keringan. Terus nggak jadi kita tuh Udah nih. tengok hasil videonya? Udahlah. Ngeri kali, Bray. Siapa yang edit tuh? Jojo. Gila, memang udah di kafe dan itu. Udah lah. Jalus. Udah di kafe. Prabowo Gibran. Allah. Kami sanggup ya memang Pak jatuhin kau dari. Udah cepat nyampe ya. Tio kok sekolah di mana, Tio? Odis. Ah, serius, Tio? Iya, jadi Nggak nampak. Gelap, Tio. pakai cash. Enggak lah, apa ya? Nanti kalau dari ke sana baru nampak. I'm lelah, Daddy.
Gimana? Boleh ikut guys. Ini mau ikut malam yang penuh. Bukan maksudnya. Aku aja dulu. Oh, so tahu aja. Gua tahu aja. Alah udahlah. Iya, gua angkat lagi. Empat lagi sih. Gua angkat lagi. Udah. Maju lagi. Saya tidak dapat. Kalian suruh duduk. Apa Caikin? Aduh, sakit. Yang belum dapat duduk siapa? Ayo kok nggak duduk? Oh ya berarti. Ayo duduk ah. Pak, ayo. Oh, ikut. Oh, semua dia semua juga. Oh ya udah. Oke, Pak. Ih, Enggak apa-apa. ayo itu. Ayo. Anda legend di sini. Ayo. Kalau hadis harus itu. Oke, teman-teman. Madrid. Ya, boleh bangkit berdiri. Oke. Ini yang putar-putar ya? Oke, ya putar-putar. Boleh dirapetin aja. Jadi, boleh rapetin lagi. Rapetinnya bikin lingkaran, guys. Jangan begini. Dulu. Rapetnya tetap rapet lingkaran ya. Ini kayak lonjong. Oke, agak nendang guys, agak nendang boleh. Gak apa-apa. Agak nendang ya guys. Udah, cocok. Ready banget. Oke, gamesnya ya beberapa teman-teman pasti udah familiar ya sama game ini ya. Akan ada putar lagu yang diputar, kita akan nyanyi sama-sama. Kita akan nyanyi sama-sama, kita akan muter. Terus pas lagunya berhenti, cepet-cepet duduk. Yang nggak dapet tempat duduk, ya kalah gitu ya, terisolir gitu ya. Nah teman-teman, tapi kan ini gamenya tim ya, tetap ada kelompok 1, 2, 3. Teman-teman usahakan ya gimana lah caranya, tapi kursinya nggak boleh dipindah ya, kursinya nggak boleh dipindah. Gimana caranya? Tim dari teman-teman nggak boleh habis. Kalau timnya habis, ya menang. Teman-teman apa ya timnya siapa aja ya? Oke, kita akan nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Ada mana ini muter ya? Aku merasa bahagia. Ada mana ini muter ya? Muternya ke sana. Ada jarum jam. Sini. Lawan ada nih. Ayo, Pak Bayo. Ayo jadi Babayo. Babayo. Kok nggak apa-apa? Aman ya. Ganti main
Udah dikurangin. Jalan yang lebih cepat, teman-teman. Oke guys, cepat cepat, Jalan yang cepat ini. Cepat kawin. Angel cepat Angel. Teman-teman yang kelompok satu angkat tangan. Tinggal 3 orang. Kelompok 2 angkat tangan. 5 orang. Oke, kelompok 3 angkat tangan.
Kau pemain kau. Ini pun pemain ini. Bangkit keleng. Mana Jose? Jose, kita lagi lanjut. Belum belum. Kau jangan gitu diskualifikasi. Itu menipu. Jelang memperlama ini. Oh, kayak kita itu Pak. Gak ada itu. Ini mau berapa? Apa ini kecurangan ini? Jangan terus. Jangan terus. Apa di sini?
Nih, kalian lebih geser lagi guys. Geser lagi lingkarannya, geser lagi. Ya, siapa yang pegang kursi di diskualifikasi? Oke. Sebentar kau ya. Ayo lebar, lebar, lebar. Ayo Angel, Angel, ayo Angel. Pegang kursi. Tangan di belakang, tangan. Saat tiga. Satu. Satu. Berarti gua udah gugur. Ayo Angel. Gara-gara batal. Oh, udah pas sekali ya. Nggak boleh yang kursi, nggak boleh. Jangan pegang-pegang. Lebar, lebar. Kamu kelompok satu ya? Kok, satu jaga depan ayo. Jaga depan. Jaga belakang. Jauh kali, putar lagi. Salah putar kau, Oh, dorong aja, Bu. Dorong aja, Bu. What is the next game? Minum. Karena dia kita bersaudara, game ini enggak. Kenapa game ini enggak? Kenapa enggak? Karena ada alasan. Harus menang gitu. Kau kelompok berapa? Dua. Yang sama Prabowo sana. Ngadu sama Prabowo. Ngadu. Kalah orangnya. Ngadu Pak, kalah Pak. Yuk. Tenang, masih ada next. Boksu Daniel. Oi, Boksu rekamnya dari situ aja. Oh iya. Aku perlu bantuan Boksu untuk game ini. Jadi juri. Oh, apa ini? Boksu sudah berjuang. Makanya lawan Inggris. Lawan dukun. Eksuma. Dukun eksuma.
Jangan dekat-dekat. Kan bagi minum semua. Oke, nah. Minum. Habis ya? Bisa ngambil lagi lah, Boksu. Iya. Ayo boleh tolong. Squid Game. Yang terakhir hidup menang. Kalau udah selesai, yuk kita balik lagi ya. Capek ya? Belum. Ada yang belum, ada yang banget. Oke. Sampai ke mana ya? Boleh kamu ke kasur. Sampai ke mana, guys? Last time untuk me, luar biasa. Angel superhero. Super superhero. Ini pertempuran nih. Game of Thrones. Siapa yang masih haus? Angkat tangannya masih haus. Oke, kita balik lagi ya. Game selanjutnya kita akan main namanya urut. Namanya cuma itu aja namanya. Ada kriterianya urutan berdasarkan apa? Misalnya urutan berdasarkan ibadah misalnya. Apa tidak ada lagi? Akan disebutkan. Yang haus, boleh begitu. Biar yang haus dia boleh makan. Yang paling haus saya. Banyak kali kan? Ngomong saya apa? Kan haus kok kan Susan. Gas. Gas. Apa? Merdu sekali. Oke, boleh sambil baris ya. Oke. Game selanjutnya. Game selanjutnya adalah urutan. Jadi nanti aku akan sebutkan kriterianya. Urutan berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Ketika aku sudah sebut, ya teman-teman langsung kerjasama mengurutkan gitu ya. Tim siapa yang paling cepat dia yang menang. Siapa yang paling cepat dia yang menang. Penilaiannya tergantung saya. Oh iya. Tempat saya tergantung boku lagi. Oke. Udah jadi malah ya. Oke, jadi satu lagi ya kita langsung main ya, nggak ada uji coba ya, kita langsung main ya. Gas. Tunggu. Dengarkan baik-baik instruksinya ya. Ini di belakang apa? Dengarkan baik-baik instruksinya ya. Ini yang paling depan, sana yang paling belakang. Aku akan sebutkan, langsung urutkan ya. Yang pertama, urutkan berdasarkan tinggi badan.
dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kelompok 3, 2, 1. Ya. 3, 1, 2. Kelihatan. Itu Darren lebih tinggi loh daripada Casey. Ini pakai sepatu ini. Yang mulia, ini Isi. Yang sini ini namanya Enzo. Silakan dicek yang mulia. Abadin. Permainan. Di sana. Sini, dari samping yang mulia. Saya tinggal di lokasi. Nah, dari kepala, Pak. Saya aja enggak. Pinjam HP aja, pinjam HP buat saya. Aduh, hati-hati. Paling mudah. Pak, nanti lah balas chat WA-nya, Pak. Kelompok berapa? 3 ya? Ini tiga. Ini nomor urut ini pertama, kedua, ketiga. 3, 1, 2. Enggak, ini yang pertama, kelompok 3. Kelompok yang kedua, kelompok 1. Oke. Tadi 1, 3, 2 ya. Hah? 3, 1, 2. 3, 2, 1. Oke. Kami kelompok Trinity. Sudah dia. Oke, pertanyaan kedua. Kategori kedua. Urutkan berdasarkan panjang rambut dari belakang. Paling panjang di belakang. Paling ujung, paling pendek. Udah. Enggak lah, biar lagi lah. Kategori ketiga. Urutkan berdasarkan. Ayo. Paling tua ke paling muda.
Kategori keempat, urutkan berdasarkan bulan lahir dari Januari ke Desember. Oh, 2, 3, 1. Yang setuju, 2, 3, 1 angkat tangan. Oke. Ini berdasarkan yang aku lihat, keterbatasan aku lihat ya. 3, 2, 1. Bisa. Aku pendek tadi aku udah gini-gini. Oh, ya betul. Agustus, September. Desember. Oke, yang sana pesanannya. Teman-teman yang udah langsung saling lihat lah ya, yang ngomong saling lihat teman-temannya. Kalau udah boleh teriak. Tapi tadinya aku lihat ada yang teriak, tapi ada anggotanya yang masih nyari-nyari. Tapi udah teriak. Ya. Permainan. Satu. Siapa itu? Belakang. Betul. Oh, bebas. Urutkan berdasarkan ukuran sepatu paling besar ke paling kecil. Mbak dua. Dibuat jangan yang Iya betul kata Cici. Coba lepas sepatunya. Nak lepas sepatu. Nak sepatu, baju, celana. Oh ya, panjangan gitu. Betul. Kita lomba-lomba, Bok sudah hilang di bawah. Ayong yang hilang. Oh itu oh. sama. Bohong. Udah. Usah ketangkan lah, permainan aja aku. Ini tuh. Kok ganti-ganti tuh? Kami mau. Kok ganti-ganti tuh? Diskualifikasi. Kami sampai menang. Silakan ambil. Apa ini? Kategori selanjutnya langsung urutkan berdasarkan Boksu coba liatin lah. Yang kali ini Boksu liatin. Urutkan berdasarkan dari belakang gereja ini rumahnya paling dekat ke yang paling jauh. Gereja ini. Yang paling dekat ke paling jauh. Benar kau, Bok?
boxulnya. Ya dong. Yeay. Jauh kan Kasih diskusi ya. Kau di mana aja? Samuel rumahnya di mana Samuel? Rumahnya di mana? Dalam. Mantap. Jauh sekali ya. Aku gak ditanya, Pak. Tanjung Priok. Aku keluar, cuy. Pak, jatuh Pak. Nah, oke. Boxul yang terakhir liatin juga ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Komenkan berdasarkan jumlah saudara kandung paling dikit. Oh, saya tadi jatuh. Pak, tahu sudah nih. Ya, satu ini. Tenang Bapak ini tidur di luar ya. Gak tenang Bapak ini tidur. Inilah orang dalam. Benar, Pak. Apa ini gak tenang tidur sih? Asam urat apa? Boleh, jadi baik. Kebiasaan Bapak lambung ini lah tahu. Oke, di dalam game kali ini pemenangnya adalah 1, 2, 3. Permainan. Permainan. Permainan.